Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Lita Netiva, Sarjana Teologi Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Kristen Batch 2 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Sumatera Utara dengan NIM 25010600103. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG di SDN Kendang Sari 1 276 Surabaya dengan materi kelas 3 pembelajaran 1 Allah memelihara hidupku. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Apa kabar kalian? Luar biasa. Good. Oke. Hari ini semua sudah siap pembelajaran? Luar biasa anak-anaknya Bu Lita. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, biar semangat, kita akan yel-yel. Oke? Tadi satu. Aku sehat, aku berhikmat, aku hebat, Tuhan Yesus dahsyat. Oke, luar biasa. Mari sebelum pembelajaran, kita akan berdoa dulu. Ya, Ibu minta tolong untuk Juan pimpin kita dalam doa ke depan. Semua tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Yesus, sekarang kami mau memulai pelajaran ini dan tadi kami memulai pelajaran dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Oke. Semuanya sehat? Sehat. Siap belajar? Siap. Sebelum belajar, Bu Lita mengadakan ice breaking dulu. Oke. Bu Lita punya botol. Oke ya. Nanti ikuti arah botolnya. Kalau botolnya ke kiri, ke kiri. Kalau ke kanan, ke kanan. Kalau ke atas, bawah, kalian bisa gini-gini ya. Ambil duduk ya. Semua semangat. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woi, luar biasa. Kita sudah berolahraga pagi hari ini. Kita akan lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Oke. Hari ini kita akan memulai pelajaran yaitu Allah memelihara hidupku. Oke. Bu Lita mau tanya, pemeliharaan Allah dalam hidup kalian itu apa sih? Dari keluarga. Dari keluarga, lewat keluarga. Angkat tangan dulu baru menjawab. Turun dulu. Oke, turun dulu. Allah memelihara hidup kita melalui berdoa. Lainnya, beri kepintaran Alvaro. Turunkan dulu, baru nanti angkat tangan. Menjawab, Bu Lita kasih superstar. Terus, pemeliharaan Allah di dalam hidupmu apa lagi? Sean, memperoleh kebaikan Tuhan. Yang lain lagi? Diberi Tuhan hikmat. Oke. Diberi kesehatan. Diberi kekuatan. Wah, banyak ya ternyata. Apalagi pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu.
Apalagi sudah ada kekuatan, diberi hikmat, diberi kesehatan, banyak hal. Diberi rezeki, oke. Nah, Bu Rita simpan dulu, nanti pasti ada pertanyaan lagi, oke ya. Mari kita belajar tentang pemeliharaan Allah dalam hidupku. Lihat, selanjutnya kita akan memperlihatkan pemeliharaan Allah melalui keluarga. Oke, semuanya punya keluarga? Punya. Coba Bu Rita tanya Jonas, di rumahmu ada berapa orang, berapa keluarga? Papa? Mama? Ada adik? Ada tante juga? Oh, ada paman. Ternyata di keluarganya Jonas banyak orang. Oke ya, di rumahnya Jonas. Bu Rita kasih tahu. Keluarga inti itu hanya terdiri dari orang tua, ayah, ibu, dan anak. Tapi kalau keluarga besar seperti Jonas tadi, ada kakeknya, ada nenek, ada tante, ada om, dan orang tua Jonas dan adiknya. Itu adalah bagian dari keluarga. Oke, kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Lah, ternyata kita harus paham bahwa kasih Allah memelihara hidup manusia melalui kehadiran keluarga. Oke. Anak-anak, sering gak kamu bertengkar di rumah dengan saudaramu? Pernah. Ngapain kok bertengkar? Apa masalahnya kok bertengkar? Oh, karena makanan, aduh, karena makanan bertengkar. Boleh nggak gitu? Nah, siapa yang bikin salah dulu? Kamu atau saudaramu? Oke, kalau kamu membuat salah, kira-kira orang tua, saudaramu bisa nggak memberi nasihat, menegur kalian? Bisa, kalian pun harus mau. Lihat, ini ada seorang kakek menasehati adiknya. Mungkin adiknya nakal atau bermain gak pulang-pulang. Sehingga kakaknya jengkel dan dinasehati. Ketika kamu salah, menerima nasihat dari orang-orang yang lebih tua dari kamu, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, kalian harus terima, harus mau, karena itu salah satu bagian dari pemeliharaan Tuhan dalam hidup kalian. Karena apa? Ketika Tuhan sayang, Tuhan akan menegur kamu, menasehati kamu supaya kamu jadi anak yang baik lagi. Lihat pemeliharaan Allah yang lain, kita perhatikan di sini. Lah, lewat pekerjaan orang tua. Ada nggak orang tuanya di sini yang Gojek online? Oh, ada Jonas, ada Jovan, ada Juan. Ada nggak yang angkatan laut? Oh, ada Sean. Terus yang lain, pekerjaannya apa? Di perusahaan, karyawan. Oh, banyak sekali. Puji Tuhan. Berarti orang tua kalian dan kalian sendiri ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketika orang tuamu bekerja menghasilkan apa? Uang untuk apa? Untuk makan. Untuk beli baju. Beli celana, beli perlengkapan sekolah. Anak-anak, ibu sering lihat ada anak-anak di jalan itu apain gini? Minta uang, mengemis. Mereka kelaparan, mereka butuh makan, butuh segalanya. Tapi kamu, orang tuamu, memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhanmu. Itu adalah bagian dari
pemeliharaan Tuhan. Kita patut bersyukur karena Tuhan baik sama kita. Oke, kita perhatikan lagi. Ketika orang tua dipelihara Tuhan, apa yang bisa kamu ucapkan terima kasih kepada Tuhan? Doa. Suka berdoa, terus apa lagi? Memuji Tuhan, muliakan Tuhan. Membaca kitab. Terus apa lagi? Sering beribadah hari Minggu, wajib ke gereja. Ya, wajib ke gereja untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Oke. Lagi yang kedua, terima kasih kepada orang tua. Nah, apa bukti terima kasihmu kepada orang tua? Membantu membersihkan rumah, bagus. Terus apa lagi? Membantu orang tua ketika disuruh harus mau. Terus apa lagi? Apalagi kalau kamu ucapan terima kasihmu harus menuruti nasihat orang tua. Yang terakhir boleh tak kasih tahu, kalian adalah anak-anak sekolah, anak-anak pelajar. Tugas kalian adalah belajar supaya kamu pinter, supaya bisa menggapai cita-citamu. Itu bagian dari ucapan terima kasih kamu kepada orang tua. Orang tua sangat bangga, sangat senang kalau anak-anaknya berhasil mencapai cita-citanya. Paham ya? Paham ya? Oke. Anak-anak, ada lagi bagian dari pemeliharaan Allah dicontohkan melalui firman Tuhan, cerita firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pergi ke bait Allah bersama kedua orang tuanya. Ya, kita perhatikan filmnya. Nanti kamu bisa petik ceritanya. Bagaimana pemeliharaan Allah dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang mana Tuhan Yesus bersama-sama merayakan Paskah, yaitu memuliakan nama Tuhan. Perhatikan ya. 12 tahun mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Gulita. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan.
Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus, seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besar, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan, kalian sudah menyaksikan film pembelajaran kita hari ini tentang siapa tadi? Yesus. Kemana? Ke bait Allah. Sekarang Bu Rita mau tanya lagi. Oke. Bu Rita tunjuk ya. Bu Rita tunjuk. Untuk Jovan. Tuhan Yesus pergi kemana tadi? Bait Allah, oke. Untuk Naomi, Bu Rita mau tanya. Siapa sih nama orang tuanya Tuhan Yesus? Yusuf dan Maria, pinter. Lagi, umur berapa Tuhan Yesus dibawa ke? 12 tahun. Untuk Mbak Agatha. Merayakan apa sih tadi Tuhan Yesus ke Yerusalem? Merayakan hari Paskah. Oh, luar biasa anak-anaknya Bu Rita ini. Semuanya paham tentang pembelajaran hari ini. Oke. Bu Rita mau kasih lembar pertanyaan yang akan kalian kerjakan ya. Yang akan kalian kerjakan. Oke ya. Tolong diisi supaya kalian memperoleh pemahaman lebih lagi melalui pembelajaran ini. Kita bagi ya. Oke. Semuanya pasti dapat, tenang dulu. Sudah, ayo anak-anak dikerjakan. Pertanyaannya mudah kok ya. Ayo. Ini mana? Anak-anak, ini ada pertanyaan dari Juan. Nah, ada surat terima kasih kepada orang tua. Nah, pernah nggak sih kamu membuat surat terima kasih kepada orang tua? Pernah. Orang tua itu kan merawat, memelihara kamu, mendidik, membimbing kamu dengan sangat baik, dengan jerih lelahnya. Ya kan? Pernah nggak sih terima kasih sama orang tua? Nah, ayo dikerjakan. Nanti Bu Guru kepingin tahu tentang lembar kerjamu. Kamu bisa mengisi dengan baik. Oh. Puji Tuhan, anak-anak sudah selesai semuanya. Oke, anak-anak pinter semuanya. Sudah 10 menit, Ibu ambil pekerjaannya untuk bahan
pembuatan rapotnya. Oke. Terima kasih. Sudah. Oke. Terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas hari ini. Anak-anak, kita akan menaikkan satu lagu pujian. Yesus di dalam rumah kita. Kalau ada Yesus, muka kita akan senang, tersenyum. Karena Tuhan datang membawa damai, membawa sukacita kepada kita. Oke ya, kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Yesus lewat pintu, walau ya, walau ya, walau ya. Yesus lewat pintu, walau ya, walau ya. Namun Yesus merenggaman hai, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai, kursi-kursi hai. Namun Yesus merenggaman hai, kursi-kursi hai. Udah. Oke. Jika Tuhan Yesus memelihara hidup kita akan sukacita, kita akan bahagia. Oke. Di akhir pembelajaran kita, Bu Lita punya ayat hafalan. Amsal 1 ayat 8. Apa ya bunyinya? Ini tugas minggu yang lalu. Sudah hafal? Yang hafal bisa maju ke depan. Silakan. Amsal 1 ayat 8. Maju, oke. Juan hafal. Yang keras Juan. Oke, sini. Yang keras. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Siapa lagi ya? Ayo Agatha. Pinter. Ayo sini. Amsal 1 ayat 8. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Pinter. Lagi ayo Sean. Yang dapat lagi. Siapa lagi? Ayo Sean yang keras. Amsal 1 ayat 8. Dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Yang keras. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Terima kasih. Satu lagi. Ayo Robo. Yang keras suaranya. Biar teman-temannya dengar. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Dan terima kasih buat anak-anak yang berani menghafalkan ayat di depan. Ketika firman Tuhan masuk di dalam hatimu dan kamu ingat, itu akan menjadi pedoman hidupmu di kemudian hari. Oke, anak-anak bisa berkemas. Kita akan menutup pembelajaran hari ini, kelas kita. Kita akan pulang. Yuk, siap semuanya. Kita akan berdoa. Sudah, sikap berdoa yang benar.
Sudah? Semuanya siap berdoa? Tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk pembelajaran hari ini bahwa Tuhan memelihara hidup kami melalui keluarga kami. Terima kasih buat orang tua yang telah Tuhan berikan kesempatan untuk mencari nafkah sehingga kami bisa hidup dan kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan, kami mau pulang, Tuhan lindungi perjalanan kami sampai tiba di rumah dengan selamat, bertemu dengan orang tua, bertemu dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami serahkan Tuhan, doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati sebentar. Ayo dari Mas Samuel. Oke. Makasih ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati.